Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ya teman-teman ya tadi untuk konseptual yang telah kita bahas, kemudian kita akan coba aplikasikan atau terapkan di dalam satu workbook ya yang ada di Excel ya. Nah, nanti teman-teman bisa membuat ya seperti ini, workbook kecil saja untuk pengaplikasian 3 pokok bahasan kita ya terkait pembuatan grafik, kemudian ada quick analysis dan juga sparkline. Nah, untuk mencoba ya grafik. Nah, di sini kita nanti bersama-sama ini saya perbesar dulu teman-teman biar terlihat lebih jelas. Nah, ini ya. Untuk grafik kita membuat suatu tabel, katakanlah tabel untuk produksi dan juga permintaan barang ya teman-teman ya. Di sini ada 4 barang dengan jumlah produksi dan juga permintaan seperti contoh seperti ini. Kemudian kita coba blok semua data. Nah, tabelnya saja. Kemudian kita coba menerapkan ya tadi ya teman-teman ya. Ilmu konseptual yang telah kita pelajari yaitu insert. Kemudian teman-teman pilih recommended chart. Nah, di dalam recommended chart nanti teman-teman diarahkan ya untuk ke pilihan chart. Di sini untuk pilihan pertama ini ada cluster column di mana bentuknya akan secara visualisasi seperti ini teman-teman. Ada chart title, kemudian ada pembagian ya produksi permintaan. Nah, ini dengan color seperti ini. Mungkin teman-teman bisa merubah ya dengan tipe yang lain, misalkan stack column ataukah dengan scatter ataupun dengan cluster bar. Ini cukup banyak preferensinya. Ini selain teman-teman, tapi yang mudah biasanya yang ini teman-teman. Atau teman-teman bisa bergeser ini ya all chart. All chart ini juga banyak sekali varian yang teman-teman bisa gunakan ya atau pilih. Jadi pilih saja misalkan clustered column pun teman-teman bisa milih preferensinya. Kiranya mau seperti ini. Jadi sebelum teman-teman melakukan pilihan ya, klik chartnya mau seperti apa. Teman-teman bisa melihat preferensi kiranya nanti bentuknya akan seperti apa. Apakah mau yang seperti ini ataukah yang seperti ini gitu ya. Produksi permintaannya secara terpisah ataukah seperti ini ya dipisah langsung buku tulis buku saku. Kalau ini kan enggak ya teman-teman ya. Nah, ataukah pilih line. Line ini bentuknya seperti ini ataukah yang ini. Nah, ini macam-macam teman-teman. Atau pie. Pie ini satu jenis, pie-nya seperti ini. Tapi teman-teman bisa kombinasikan ya. Katakanlah kolom tadi teman-teman kebetulan, oh saya pengen bentuknya itu 3D ya. Jadi lebih menarik misalkan. Nah ini teman-teman bisa menentukan ya bentuk visualisasi yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Jadi tidak melulu harus ini ya satu jenis ya. Katakanlah yang statis 2 dimensi, tapi ada pula ini ya pilihan untuk 3 dimensinya. Nah, kemudian yang lain, kalau lain ya, kalau 3 dimensi jatuhnya kayak gini ya teman-teman ya. Kayak apa namanya, ini ya, apa sih kain ya kalau saya bilang ya. Ini ya teman-teman, kain panjang gitu jadinya. Nah, kalau lain seperti itu. Kalau pie, nah ini ada juga 3D-nya. Nah, ini selera teman-teman, ataukah donut chart. Nah, macam-macam ya. Nah, ini bar juga macam-macam. Silahkan nanti bisa teman-teman apa aplikasikan. Kiranya misalkan mau menggunakan bar chart seperti apa gitu ya. Ada area juga, ada exit scatter map, stock ini ya, surface atau radar. Nah, ini radar tadi yang saya sampaikan seperti laba-laba nih. Kata teman saya diistilahkan seperti laba-laba ini sunburst, histogram mungkin. Kemudian ada box and whisker, waterfall, funnel, combo. Nah, ini combo tuh combining between antara kolom sama line. Jadi ada kolomnya, ada line. Tapi mungkin easier ya, lebih mudah bagi kita. Biasanya kita pakai yang kolom. Kolom ini lebih mudah secara visualisasi, mudah juga untuk dimengerti ya teman-teman ya. Kita pilih misalkan katakanlah opsi yang pertama, kemudian klik OK. Nah ini, nanti teman-teman akan diarahkan pada satu bentuk grafik ya. Nah, di mana grafik ini langsung merujuk ke sini teman-teman. Sebentar, ini ada notifikasi atasnya biar tidak terlihat. Nah ini. Nah, teman-teman nanti akan diarahkan pada grafik yang telah dibuat berdasarkan tabel yang kita blok tadi ya. Nah, teman-teman bisa melakukan modifying ya dari tabel ini. Grafik.
Nah, apakah misalkan teman-teman ingin mengganti judul? Nah, ini double klik aja. Atau klik satu kali juga bisa. Nah, klik satu kali diubah saja. Misalkan ingin apa nih? Grafik produksi ya. Produksi dan permintaan. Oke. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa juga melakukan ini ya, apa namanya perubahan atau modifikasi dari tampilan atau visualisasi bentuk dari si grafik. Di sini nanti teman-teman akan diarahkan pada tab menu namanya Chart Design. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan mau pakai elemen apa nih? Misalkan ini ya, axis ini dihilangkan ataukah mau ada gitu ya. Nah, ini ya, bisa primary ini teman-teman pakai apa namanya? Ini ya, yang sumbu X-nya teman-teman ingin kasih judul. Kemudian yang vertikal ini yang sumbu Y, teman-teman ingin berikan judul juga bisa, gitu ya, katakanlah di sini. Kemudian saya kasih di bawahnya, ini ya tadi axis-nya, yang horizontal juga, misalkan gitu ya. Ini bisa, misalkan di sini nama barang ya, nama barang. Nah, kemudian di sini teman-teman kasih nih jumlah ya tadi ya, jumlah misalkan, jumlah. Nah, ataukah yang lain ada opsi juga title-nya mau nggak dikasih title juga bisa hilang. Atau kita kasih title aja ya. Nah, tadi ini hilang. Kita kasih title-nya. Bentar, above chart. Nah, ini kita kasih title. Ataukah kasih label nih. Nih, jumlahnya ada di tengah-tengah ya teman-teman ya. Itu kelihatan ya, angkanya beda-beda ya. Ataukah di inside, ataukah di atas. Ini biar kelihatan terbaca daripada di dalamnya ya. Di dalam apa batangnya kan nggak kelihatan. Nah, di atas aja nih teman-teman. Nah, atau kayak gini, pakai apa nih namanya kayak dialog. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan ya kebutuhan teman-teman tanpa harus diklik dulu. Jadi teman-teman nggak harus ngeklik dulu, tapi mau bisa melihat tuh, oh bentuk visualisasinya nanti akan seperti apa. Nah ini, mau digabung sama tabelnya ini ya. Macam-macam tinggal dipilih. Nah, nanti, ataukah ini quick layout. Misalkan teman-teman pengen bentuknya juga seperti ini ya, beberapa menu yang ditawarkan layoutnya bentuknya seperti apa. Nah, ini nanti teman-teman bisa ubah. Kemudian pewarnaan, teman-teman bisa ganti di change color. Kiranya teman-teman nggak suka warna terlalu terang, ya udah konsepnya ambil yang agak netral menurut teman-teman warnanya. Nah, itu bisa disesuaikan ya. Nah, ini bisa menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman. Kemudian ini untuk desainnya. Katakanlah teman-teman suka yang mana. Misalkan bentuk visualisasi garis-garis, ataukah di belakangnya ya ada garis-garis atau mungkin lebih apa nih black ya backgroundnya tuh. Nah ini disesuaikan saja kebutuhan teman-teman. Nah kemudian teman-teman juga bisa nih switch row. Kiranya pengen tuh diubah tadi ya. Nah ini bisa aja seperti ini. Nah ataukah kita kembalikan. Nah kemudian select data. Select data tuh kalau teman-teman ingin switch. Nah katakanlah bentuknya seperti ini ya, hampir mirip dengan switch row. Nah ini tinggal ditukar aja sama kalau ingin kembali lagi. Ini untuk switch row, select data, kemudian change chart type. Ini kalau kita kembali lagi pada menu perubahan. Kiranya kurang mantep nih pakai kolom. Udah deh, saya ganti line aja misalkan gitu. Saya pengen nih pakai line aja mungkin. Teman-teman ngerasa kurang yakin dengan jenis apa pilihan diagram atau grafik teman-teman, ubah aja jenisnya. Nah, ini nggak harus dihapus, jadi bisa langsung diubah saja jenisnya. Mungkin yang common ya, yang umum digunakan itu kolom sama line atau bar juga bisa sih. Selera biasanya tergantung kondisi data juga ya, yang mana lebih mudah untuk kita memahami isi dari data tersebut. Kemudian move chart ini juga bisa teman-teman. Kalau misalkan chart yang teman-teman buat atau grafik teman-teman pengen dipindahkan, misalkan saya pengen di new sheet baru, ya sudah kita bikin katakanlah chart baru. Misalkan ini ya chart 1 new sheet. Oh ini ya ada sheet baru namanya chart khusus untuk chart aja itu. Nah, ini contohnya aja sih, teman-teman. Nah, ini coba kita pindah lagi ya. Sebentar. Nah, move chart misalkan ikut di sini deh. Object in. Nah,
di sini ya. Nah, objek aja biar jadi satu gitu ya. Kemudian saya pengen tadi ya kita balik lagi ke by basic ke awal. Nih ya, di basicnya kayak gini. Misalkan saya pengen bentuknya seperti ini, saya default. Kemudian saya coba ganti warnanya aja ya teman-teman ya, biar nggak bosen. Nah, ini salah satu aplikasinya. Kemudian teman-teman juga bisa tuh menggunakan ini ya teman-teman ya, eh, quick access-nya yang di sini ya. Jadi kalau misalkan katakanlah teman-teman ingin chart title sama seperti ini tadi ya, ada menunya di sini atau bisa juga di sini langsung chart elemennya. Misalkan nggak pengen ada judul, tinggal di uncheck list. Nah, chart title pun bisa ada menunya ya. Mau dipilih di mana? Di atas, di center, nah di atas gitu ya. Jadi bisa menentukan ada data labelnya misalkan atau enggak. Nah, itu terserah teman-teman. Kemudian ada legendnya enggak. Jadi ada keterangan dari masing-masing color gitu, enggak. Kalau ada silahkan gitu ya. Jadi terserah teman-teman di sini. Teman-teman bisa menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman, mau kasih data tabel juga bisa. Kemudian teman-teman nanti juga akan diarahkan ke sini juga format chart title ya. Nah, ketika kita mengklik tadi ya plus ini biasanya sudah diarahkan nih teman-teman. Coba saya close dulu. Nih ya kita pilih. Nah ini ya. Nah ini teman-teman juga bisa milih nih teman-teman. Apakah mau ini ya colornya, stylenya ini juga bisa langsung. Colornya juga bisa. Ini untuk filtering. Kiranya mau ditampilin yang mana nih teman-teman? Misalkan untuk produksi saja gitu ya. Nah ini apply misalkan. Nah udah produksi yang akan keluar. Kalau misalkan teman-teman butuh yang permintaan saja, misalkan permintaan nanti akan keluar. Jadi selera teman-teman sih. Nah ini tadi saya balikin dulu deh, biar nggak bingung. Nah ini kita aplikasikan tadi seperti ini. Kemudian kita lihat ya teman-teman ya. Tadi ada chart title ya. Nah ini kemudian tadi ini ya. Untuk formatting, nah ini teman-teman bisa ke sini teman-teman. Format. Nah, format ini macam-macam juga, tapi bisa juga ke sini ya tadi ya. Sebentar. Nanti itu misalkan ini ya. Sebentar tadi yang untuk memunculkan ini ya teman-teman yang ada di kanan tadi ya. Formatting table. Sebentar. Nah, ini teman-teman tadi ya. Saya agak lupa dari malahan untuk ngeluarin. Jadi nanti kalau misalnya kalau teman-teman klik ya, nanti biasanya ada format ini ya, apa namanya, grafik ya. Nah ini tadi sempat saya close jadi ngilang ininya, apa namanya, menunya. Nah teman-teman untuk memunculkannya tinggal diklik aja dari grafiknya. Kemudian selain chart design, nah teman-teman bisa masuk di format. Nah, format ini tadi untuk memunculkan kembali format section ini diklik aja format section. Nah, ini tadi yang saya close. Saya lupa. Tadi nggak close terus habis itu ngeluarinnya. Nah, ini nanti di sini aja teman-teman format section. Format section ini bisa nih teman-teman tadi ya mau ubah misalkan fill-nya. Nah, ini mau no fill atau ini ya solid gitu ya. Nih ada gradient ataukah apapun. Nah, ini bisa teman-teman sesuaikan. Nah, ataukah teman-teman mau kasih border solid line gitu di luarnya gradient. Nah, ini selera teman-teman. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan ini tadi efek. Efek apakah shadow mau apa namanya? ber ini ya, apa namanya? Ada ininya bayangannya yang naik gini misalkan. Nah, ini bisa nih teman-teman. Ataukah kita pilih ya kalau tidak salah. Ini ya teman-teman ya. Pilih ke ininya bisa nih teman-teman kalau nggak salah. Kita cobain misalkan. Nah ini ya. Jadi tidak hanya ke tabel maaf grafiknya keseluruhan, tapi kita bisa milih nih. Misalkan by the way untuk bar chartnya atau ini ya batangnya ini ya pengen kita ubah
settingannya itu bebas, terserah teman-teman. Akan saya mau ganti biru, kemudian saya ubah nih jadi lebih apa ya? Nah ini ada apa ya? Ada colornya lebih terang, lebih gelap ya. Itu bisa. Nah, bikin aja 3D misalkan. Kebetulan saya pengen 3D nih. Bisa nih teman-teman. Nah, ini bikin aja 3D. Atau mungkin gini ya. Bikin 3D, terserah teman-teman. Kemudian bisa juga kita kasih series ya. Nah, ini. Tapi nanti pusing. Itu aja sih tadi ya. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa mengotak-atik juga di format ya. Nah, ini. Kemudian, apalagi tadi? Grafik sudah, kita kenalan dengan menunya yang ada sudah ya. Jadi nanti kalau teman-teman katakanlah merujuk kepada menu chart, ini teman-teman nanti akan banyak ini ya, mengaplikasikan ini ya di tab chart design dan juga di formatting. Formatting ini lebih kepada bentuknya aja sih teman-teman. Shape, ada style, nah ini ya. Kemudian cara penulisan gitu aja sih. Lebih pada seperti itu, tata tulisnya mau warnanya apa, nah itu. Itu lebih di sini untuk chart design dan format. Kemudian kita bergeser ke quick analysis mungkin. Nah, untuk quick analysis, misalkan seperti ini teman-teman. Ini tadi yang kita buat ya, saya geser dulu. Kemudian untuk menu quick analysis, teman-teman cukup blok juga. Kemudian ini teman-teman, buttonnya emang agak kecil di pojok kanan ya. Nah, ini ada tulisannya quick analysis. Tool to quickly easily analyze your data with some of Excel's most usable tools such as chart, color coding, and formulas. Jadi ini ya, quick analysis ini dibekali beberapa tools yang memudahkan termasuk bikin chart ya, formula. Nah, ini coba kita klik. Nah, teman-teman bisa mengaplikasikan banyak nih data bar. Ya, kiranya pengen kasih aja tuh jumlah datanya di situ gitu ya. Kasih aja data bar. Ini bisa coloring juga macam-macam. Icon set juga bisa. Nah, ini teman-teman bisa mainan macam-macam nih. Terus ini chart. Chart ini bisa coba teman-teman aplikasikan atau teman-teman coba-coba aja dulu. Nih chartnya katakanlah saya pengen juga chart lagi. Nah, ini udah langsung teman-teman langsung keluar hasilnya. Nah, ini by default mungkin seperti ini ya untuk chart yang tadi. Tapi coba kita pilih yang lain. Yang ini misalkan chartnya kita pengen ganti ya. Bar misalkan atau more chart nih. Nanti langsung ngarahin ke sama ya jenisnya. Misalkan line. Sama juga. Ini. Kemudian ada pula ya tadi ya. Chart total. Total ini kalau teman-teman pengen ngitung biar cepet. Jangan saya pengen ngitung sumnya, ya udah langsung klik sum. Atau misalkan apa sih average-nya nih. Ada datanya soalnya ini teman-teman. Jadi kita balikin dulu kosong, baru misalkan teman-teman mau ngitungin lagi. Karena dia keluarnya di bawahnya, makanya tadi nggak bisa. Misalkan saya pengen ngitung average-nya, nah ini ada di bawahnya. Nah ini untuk yang perhitungan total. Kemudian tables ini untuk bikin misalkan pivot table tadi ya. Dan kita geser ke sparkline nih teman-teman. Sparkline ini bisa teman-teman akses ke sini langsung. Nih ya, line misalkan. Nah ini keluar line, kolom. Kita pakai yang sparkline aja ya teman-teman ya untuk sparkline-nya. Nah ini yang sparkline kita geser ke sheet 2. Nah sheet 2 di sini untuk menggambarkan sparkline ya teman-teman ya. Biar kelihatan misalkan satu nilai. Karena di sini nggak ada ininya ya teman-teman ya. Untuk satu produk ini hanya untuk khusus produksi sama permintaan. Jadi kita nggak bisa ngelihat tuh. Misalkan apakah nilainya fluktuatif naik turun gitu nggak bisa. Nah ini aja kita geser ke sheet 2. Nah untuk pengaplikasian atau penerapan sparkline tadi kita udah bahas grafik dan quick analysis. Kita masuk di sparkline. Nah di sparkline ini teman-teman bisa mengaksesnya melalui ini aja, klik dulu yang mau apa cell yang mau kita tampilkan sparkline-nya, kemudian kita masuk di insert, kemudian pilih ini teman-teman yang grupnya sparkline. Kalau tadi kita belajar di grup chart, nah kita geser ke kanannya ada sparkline. Bisa pilih line misalkan yang common. Kemudian teman-teman pilih range-nya. Misalkan saya pengen nih SP001 ya. Nah ini. Kemudian location-nya H3 ya. Kemudian oke. Ini udah muncul nih teman-teman.
Nah, ini teman-teman pengen tuh, misalkan saya tandai ya, high point sama low point-nya. Jadi biar tahu nih. Oh, ini high point, ini low point. Misalkan saya pengen first point-nya, kemudian last point-nya. Ataupun teman-teman pengen, terserah teman-teman, bentuk desainnya bisa diganti. Tapi namanya kalau di saya sparkline, teman-teman. Kalau di materi kita tadi kan masih desain ya. Nah, itu mungkin version dari Excel-nya. Version sebelumnya namanya desain. Kalau yang baru namanya sparkline. Nah, ini teman-teman bisa aplikasikan. Misalkan mau bikin warnanya apa ya. Nah, ini tinggal disetting aja. Kemudian high point, low point, atau mungkin teman-teman ingin tandain yang mana gitu ya. Itu bisa teman-teman. Atau negative point gitu ya. First point, last point misalkan gitu. Teman-teman bisa terapkan tuh. Ini ya misalkan kayak gini. Itu bisa teman-teman. Nah, ini kemudian misalkan ini ya ke bawah. Nah, ini bisa teman-teman langsung muncul. Nah, ini tadi kita pengen misalkan ganti kolom. Ini juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman suka yang mana, misalkan merah. Nah, itu bisa juga. Atau berbagai warna nih, beda-beda. Tergantung teman-teman. Nih, misalkan seperti ini ya. Kemudian win loss, ini juga bisa ya. Saya kurang tahu juga untuk pembacaannya. Tapi secara fungsionalitas mungkin lebih mudah yang line sama kolom ya. Jadi easier kita untuk membaca. Nah, ini bisa nih teman-teman, tinggal di drag down aja untuk sparkline. Nah, ini biar lebih besar bisa dilihat nih. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Kalau tadi pakai line, ini pakai kolom, teman. Nah, ini mau dikasih marker misalkan. Nah, ini juga bisa ya. Beda-beda sih menunya ya. Nah, ini biar kelihatan misalkan. Nah, itu terserah teman-teman, tinggal diaplikasikan untuk sparkline. Bisa juga tadi ya cara kita, tapi kalau sparkline ini ya teman-teman ya, jangan lupa kalau untuk nge-delete, ini nggak bisa di-delete langsung kalau nggak salah. Nah, kalau teman-teman klik delete itu nggak bisa. Jadi bisa sparkline itu teman-teman hapus pakai di blok aja, atau dipilih sparkline yang mau dihapus, habis itu di clear. Clear selected sparkline. Nah, itu baru bisa. Kalau di delete pakai keyboard tidak bisa. Kemudian bisa juga ya teman-teman ya, kita pakai yang tadi ya sparkline-nya pakai ini tadi. Nah, ini sparkline ini juga bisa. Ini yang ini ya sparkline. Nah, ini sparkline juga keluar. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang manapun bisa ya. Tinggal kita terapin aja, misalkan teman-teman suka yang kayak gimana gitu ya. Sama kan? Nah, nanti bisa juga diturunkan. Sama juga kan ya penerapannya. Nah, nanti tinggal teman-teman mengaplikasikan ya. Nah, ini kalau untuk pokok bahasan hari ini sepertinya ini ya cukup cepat teman-teman. Kalau yang kemarin memang agak banyak ya. Karena banyak sampai pivoting dan sebagainya. Yang ini ya cukup simpel dan cukup variatif ya kalau di sini. Jadi nanti teman-teman silakan mengaplikasikan beberapa pokok bahasan kita ya. Jadi ada grafik, quick analysis, dan sparkline beserta beberapa menu yang tersedia di dalam Excel untuk pengolahan data atau visualisasi data supaya memudahkan ya dari segi pembaca untuk bisa membaca hasil dari report atau data informasi yang akan kita sampaikan gitu. Saya kira demikian ya. Terima kasih banyak. Apabila dalam penyampaian saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.